Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Pak Jaka. Terima kasih Selamat atas sore. keluangan waktunya sore hari ini berkenan untuk melakukan wawancara bersama saya terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan di Pak Jaka di sekolah yang Bapak pimpin. Ya, jadi wawancara yang akan kita atau obrolan yang akan kita lakukan pada saat ini yaitu temanya tentang pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang menimbulkan dilema dalam permasalahannya ya. Ya. Oh Ya. iya, perkenalan dulu mungkin jadi Pak Jaka ini merupakan kepala sekolah di SMP Boarding School Al-Wafa Ciwidey ya Pak Jaka ya. Iya, Sudah betul berapa Ibu. lama bertugas Pak? Kebetulan kalau menjabat sebagai kepala sekolah ini tahun kedua mungkin ya. Jadi masih terhitung baru sebagai kepala sekolah. Kebetulan juga saya merupakan alumni dari guru penggerak angkatan kedua, sehingga saya juga merupakan kepala sekolah yang diangkat oleh yayasan berdasarkan regulasi pengangkatan kepala sekolah setelah adanya guru penggerak gitu ya. Jadi Hai, saya guru penggerak keren. angkatan kedua. Selesai dari pendidikan guru penggerak angkatan 2 itu, alhamdulillah diberikan amanah dari yayasan, dipercaya untuk menjadi kepala sekolah di SMP Al-Wafa Ciwidey ini. Iya. Kemudian SMP Boarding School Al-Wafa jadi merupakan salah satu SMP yang melaksanakan PSP ya Pak Jaka ya. Betul, Jadi mungkin Ibu. selaras antara sebelumnya Pak Jaka sudah mengikuti grup penggerak, kemudian sekarang sekolahnya jadi sekolah penggerak juga. Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan mungkin ya. Iya. Eh, Oke, kita mulai saja. Ada satu, Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan yang akan saya ajukan atau kita obrolkan terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini sudah Pak Jaka laksanakan. Saya yakin Pak Jaka sudah mumpuni ya terampil dalam mengambil keputusan, terutama yang menyangkut ada dilema dalam kasus-kasus tersebut. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? iya. Untuk mengidentifikasi selama ini sebenarnya tinggal kita kembalikan kembali pada definisinya mungkin Bu ya. Di Hmm. mana kita ketahui bersama bahwasanya dilema etika itu singkatnya atau simpelnya mungkin ketika kita dihadapkan dengan suatu pilihan yang mana di sana pilihannya itu baik dengan baik gitu ya. Itu mungkin dilema Betul. etika. Untuk yang bujukan moral sebenarnya hampir mirip kasusnya dengan dilema etika, namun kalau kita kembalikan pada definisinya bahwasanya untuk kasus bujukan moral ini kita dihadapkan dengan pilihan yang baik dan buruk ataupun kurang baik mungkin ya. Meskipun agak sulitnya kalau di masyarakat kita karena ada beberapa hal yang bentuknya sudah merupakan menjadi adat kebiasaan, meskipun misalkan secara aturan mungkin masuknya menjadi bujukan moral, tapi karena ada faktor adat kebiasaan tradisi di lingkungan kita, maka itu juga bisa menjadi masuk dalam kategori dilema etika yang Dilema kita hadapi etika, juga. ya begitu. Jadi terkadang lingkungan juga mempengaruhi mungkin begitu ya Pak ya. Betul, Ibu. Oke, Betul. kemudian jadi Pak Jaka sebenarnya sudah memahami ini kasus maksudnya ke dilematika atau bujukan moral ya sebenarnya ya. Ya. Selain sudah paham di guru penggerak, ya, terus kemudian sudah terbiasa dengan kasus-kasus yang dialami di lingkungan sekolah. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya ini baik untuk disampaikan, tapi sebenarnya kasihan juga gitu. Mungkin ada pernah seperti itu ya di guru atau di siswa gitu. Iya. Tentunya kalau di dunia pendidikan kita baik sebagai guru ataupun kepala sekolah pasti sering menemukan hal-hal yang seperti itu Bu ya. Mungkin kalau di guru di tingkatan kelas itu hal yang paling sering kita temukan ketika guru akan melanjutkan pembelajaran di mana dalam satu kelas ada satu atau dua anak yang masih tertinggal, apakah kita akan melanjutkan materi atau kita
dicoba ulang kembali itu juga merupakan contoh kasus dilema etika yang biasanya pasti ditemukan oleh seluruh guru juga gitu ya. Karena dalam kelas itu kita punya siswa yang beragam. Kemudian kalau di tingkat sekolah, kebijakan di sekolah tentunya dalam hal kebijakan yang lebih luas lagi tentunya juga kita akan sering menemukan hal-hal seperti itu juga. Misalkan beberapa hal kalau berkaitan dengan siswa di tingkat akhir, ketika misalkan kita juga secara aturan memiliki persyaratan tidak boleh ada alfa lebih dari sekian, namun untuk pertimbangan siswa sudah di tingkat akhir kita juga punya pertimbangan untuk dapat meluluskan siswa tersebut, itu juga merupakan hal-hal yang menjadi dilema tentunya untuk kita. Dan yang saya pegang prinsipnya selama ini bahwasanya dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di lembaga ini juga tentunya saya juga tidak sendiri, saya juga ada rekan-rekan manajemen struktural yang mana rekan-rekan tersebut mulai dari wali kelas, BK dan juga lain sebagainya, manajemen itu menjadi teman bagi saya untuk menentukan pilihan yang mana yang kita harapkan pilihan yang akhirnya kebijakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan lebih banyak gitu ya. Jadi kita cari yang maslahatnya lebih banyak dan madorotnya lebih sedikit gitu ya. Oke, jadi ada kolaborasi di situ ya, tidak bisa Iya, bekerja sendiri. Jadi, betul, mungkin ada open discussion dengan rekan-rekan wali kelas, nanti manajemen juga mungkin ya. betul. Nah ini, menyambung dengan pertanyaan berikutnya, biasanya itu kalau ada menemukan kasus seperti itu, prosedur apa yang ditempuh oleh Pak Jaka untuk menyelesaikan kasusnya? Setiap kasus ataupun masalah yang kita hadapi tentu kita perlu ketahui terlebih dahulu akar masalahnya mungkin Bu ya, karena kita Mhm, juga harus bisa membedakan antara masalah dengan akar masalah. Bisa jadi masalahnya misalkan sama-sama sakit perut gitu ya, tapi akar mhm. masalahnya bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin sakit perutnya karena belum makan, ada yang mungkin sakit perutnya karena kebanyakan makan, atau mungkin bagi perempuan ada yang sakit perut karena sedang halangan datang Masa bulan. periode iya Dari betul, iya. akar masalah yang berbeda tentu akan memberikan, opsi tindakan yang berbeda pula. Maka dari itu setiap kasus ataupun setiap masalah yang saya temukan di sekolah, itu saya berusaha untuk memahami terlebih dahulu akar masalahnya, sehingga keputusan yang diambil diharapkan itu sesuai dengan akar masalah yang sudah diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta, meskipun saya, memiliki wewenang sebagai pimpinan, namun saya juga perlu tadi berdiskusi terlebih dahulu berkaitan dengan kasus-kasus yang ditemui di sekolah. Iya, jadi cari dulu akar masalahnya apa nih, begitu ya, Iya, selain tadi kolaborasi. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang keempat nih, berarti ini salah satu cara yang efektif juga ya untuk, mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilematik seperti itu, menurut iya Pak Jaka? betul. Karena, mencari tahu akar masalah atau mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu itu sangat membantu dan sangat diperlukan agar kita dalam mengambil keputusan itu tidak, salah dalam mengambil keputusan. Khawatirnya tadi ketika kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tanpa mencari tahu terlebih dahulu akar masalah yang dihadapinya, tindakannya nantinya juga tidak sesuai gitu dari masalah yang ingin kita selesaikan, tapi ujung-ujungnya karena kita tidak, mengidentifikasi terlebih dahulu akar masalahnya, sehingga keputusan yang kita ambil, dikhawatirkan jadi tidak tepat, terhadap masalah yang sedang dihadapi itu. Eee, oke, jadi tadi cara yang efektifnya ya. Nah, pasti dalam setiap menyelesaikan masalah itu ada tantangan atau kendala yang dihadapi. Nah, selama ini, selama, menjabat sebagai pimpinan di sekolah yang Bapak pimpin, biasanya tantangan yang dihadapi itu, dari mana atau apa Untuk gitu? tantangan ya, tantangan-tantangan terlebih misalkan untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu, Bu, ya. Jadi tantangan-tantangan yang dihadapi ya tadi karena berkaitan dengan hal-hal, keputusan kita dihadapkan dengan suatu masalah yang baik dengan yang baik gitu ya. Ketika misalkan tadi contoh kasusnya dalam hal sekolah misalkan ada siswa di tingkat akhir dari segi aturan, bahwasanya harusnya siswa tersebut misalkan, tidak dapat diluluskan dan sebagainya. Namun kita juga, memiliki pertimbangan lain bahwa, untuk menyelamatkan masa depan siswa tersebut juga kita harus bisa,
membantu siswa tersebut sampai lulus dan sebagainya. Tentu tantangannya itu adalah bagaimana kita untuk, memilih kebijakan ataupun memilih keputusan yang mana hasilnya nanti diharapkan itu bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya, terbaik Mhm. untuk siswa yang sedang kita hadapi dan juga, menjadi suatu kebaikan juga buat sekolah. Tentunya dalam menghadapi dilema etika, kita akan selalu dihadapkan dengan tantangan untuk menentukan pilihan yang mana hal yang baik dihadapkan dengan hal yang baik, tinggal kita yang biasa saya lakukan di sekolah, untuk ya tadi diskusi bersama, untuk menyepakati bersama, keputusan mana yang akhirnya akan kita ambil bersama untuk menjadi yang diharapkan membawa kebaikan untuk bersama tadi. Mhm. Tidak hanya untuk lembaga saja, namun juga untuk siswa misalkan yang ataupun misalkan untuk rekan guru juga dan lain sebagainya. Mhm. Karena memang kita berpedoman, pada, ini berpihak pada siswa atau enggak gitu ya biasanya, kalau Iya, kasusnya menimpa ke siswa seperti itu ya. Kalau misalkan kasusnya di, eee, level guru nih, biasanya kendalanya apa? iya. Kalau di level guru ini, tentunya kalau kita kaitkan kembali, kita kenal, di kurikulum Merdeka ini ada pembelajaran berdiferensiasi gitu, Bu, ya. Tapi pada dasarnya, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu ketika kita akan mengajar ke murid. Tapi di dalam kepemimpinan yang perlu, yang saya temukan juga sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin di, lembaga, bahwasanya yang berbeda-beda karakteristiknya itu bukan hanya murid-murid saja, namun guru-guru Guru pun juga berbeda-beda demikian ya? karakteristik, betul. Iya. Kalau misalkan guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid-murid, kepala sekolah berarti harus bisa melakukan pendekatan yang berdiferensiasi dengan guru-guru yang beragam tersebut. Tentu Mhm. masalah-masalah yang dihadapi ada guru-guru yang misalkan, tidak memahami metode-metode pembelajaran, misalkan ketika baru ada, digulirkan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Ada guru-guru yang belum memahami, kemudian hanya diberikan, gambaran, diberikan workshop, pelatihan, dan sebagainya, langsung bisa menerapkan. Namun Mhm. ada juga guru-guru yang, perlu untuk melihat contoh secara langsung gitu ya, maka, disajikanlah lesson study untuk melihat rekan, yang lainnya Mhm. dalam melaksanakan hal tersebut. Ada yang perlu juga, berupa, tutor sebaya mungkin ya dengan rekan yang lainnya. Jadi, hal-hal yang tersebut juga saya sebagai kepala sekolah pun harus bisa melihat juga bahwasanya kebutuhan guru-guru saya pun beragam gitu ya, sehingga saya perlu untuk memfasilitasi keberagaman tersebut. Iya, betul sekali Pak Jaka. Waduh keren banget nih, ininya, apa, cara pengambilan keputusannya. Ketika, Pak Jaka menghadapi permasalahan atau kasus-kasus di sekolah, biasanya, penyelesaiannya nih, apakah satset langsung saat itu juga atau biasanya Pak Jaka punya timeline tertentu? Oh ini nih saya harus gini dulu atau langsung udah kita selesaikan sekarang biar tidak bertele-tele. Nah, gimana tuh Pak Jaka? Untuk waktu dalam penyelesaian masalah mungkin disesuaikan dengan masalah yang dihadapinya begitu ya. Ada beberapa masalah yang mungkin memang perlu, tindakan secara langsung mungkin ya, secara langsung diputuskan saat itu juga. Namun ada juga beberapa masalah yang kita tidak boleh tergesa-gesa seperti yang tadi telah saya sampaikan di awal juga, bahwa saya perlu pertimbangan yang cukup matang juga dalam menentukan, keputusan ataupun kebijakan yang akan kita ambil. Jadi untuk waktu tersebut memang tidak menjadi suatu hal yang sama untuk setiap kasus, apakah misalkan selalu di kalau di sini mungkin gitu ya, namun juga ada beberapa kasus yang kiranya kita perlu pertimbangan lebih matang dan juga tentunya membutuhkan waktu lebih panjang juga dalam, pengambilan keputusannya. Intinya sih disesuaikan dengan masalah ataupun kasus yang dihadapinya. Oke, berarti situasional ya. Apakah kasusnya mungkin levelnya rendah, mungkin menengah atau cukup berat mungkin ya seperti itu ya. Betul Oh iya, betul. terima kasih. Nah, biasanya kita kan punya ini ya, punya apa? Ketika kita berhadapan dengan masalah, biasanya kita kadang atau terkadang harus
menyelesaikan permasalahan itu dalam sudut pandang yang berbeda nih. Apalagi tadi, Pak Jaka bilang kalau, bertugas sebagai kepala sekolahnya itu baru 2 tahun walaupun saya, Pak Jaka sebenarnya sudah terampil dalam, melaksanakan, manajerial di sekolahnya. Itu biasanya, pada saat menghadapi permasalahan dan ingin menyelesaikannya biasanya Pak Jaka punya ini nggak, sosok atau faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi cara berpikir ketika, menghadapi permasalahan, "Wah, saya nih kalau, masalah ini coba saya berpikir secara ini," gitu, atau tokoh panutan lah istilahnya gitu, biasanya seperti itu. Ya, ya. Mungkin kalau, dalam penyelesaian masalah tadi, seperti yang tadi mungkin sempat saya singgung juga bahwasanya, saya ini punya tim manajemen yang mungkin tim manajemen tersebut itu yang menjadi tim inti, saya juga dalam beberapa hal, terkait pengambilan keputusan tersebut. Di antaranya ya para wakasek gitu ya, ya terus kemudian wali kelas, kemudian juga ada guru BK. Nah, mereka-mereka inilah, yang menjadi mungkin menjadi rekan berpikir mungkin ya buat saya, rekan mempertimbangkan ketika ada permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, untuk mengidentifikasi masalah tersebut agar lebih, paripurna atau lebih menyeluruh terkait masalah tersebut, sehingga saya, sering dibantu, oleh mereka-mereka ini gitu ya, para wakasek, kemudian wali kelas dan juga para, guru BK gitu ya. Tergantung dengan masalah yang dihadapi. Berkaitan misalkan ada masalah yang berkaitan dengan siswa pada suatu kelas, tentu saya akan melibatkan pertama wali kelas, mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana kondisi anak tersebut, bagaimana, latar belakang keluarganya, apakah sedang ada masalah di keluarga dan sebagainya. Kemudian juga berinteraksi juga dengan wakase kesiswaan yang memang sehari-harinya juga berinteraksi dengan siswa. Mhm, betul. Kemudian nanti untuk, setelah kita mengidentifikasi keseluruhan, latar belakang siswa dan masalah yang sedang dihadapinya dan sebagainya, kita bisa mengambil kesimpulan, akar masalahnya seperti apa sehingga bisa menentukan kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mungkin, Oke. orang-orang tersebutlah yang selama ini menjadi partner berpikir saya, partner dalam menentukan ataupun, eee, apa ya, mengambil kebijakan di sekolah. Oke, jadi, lebih mempermudah seperti itu? Atau justru Tentunya sangat mempermudah banyak karena, ini di dari sini ini, pendapat dari sini ini. betul, eee, karena Tapi enggak ya, itu justru eee, mempermudah ya selama iya, ini ya? mempermudah karena, tadi yang sempat disinggung juga oleh Bu Mila ya bahwasanya, saya mendapatkan sudut pandang yang lebih luas akhirnya gitu ya. Mhm. Kalau misalkan, hanya dari pandangan saya sendiri, maka sudut pandang saya, rasanya cukup sempit hanya dari sudut pandang kepala sekolah yang mungkin untuk berinteraksi dengan siswa pun cukup jarang dan sebagainya, sehingga kita tidak, tahu terlalu dalam misalkan ya terkait siswa tersebut. Namun ketika saya berinteraksi, dengan, wali kelas, mendapatkan masukan-masukan, maka saya mendapatkan sudut pandang wali kelas yang mana pengetahuannya terkait siswa itu lebih luas tentunya. Mmm, oke, menarik sekali ya pembicaraan kita pada hari ini, mulai dari, eee, bagaimana cara menghadapi masalah, penyelesaiannya, seperti apa yang efektif, siapa saja yang terlibat, tantangan, dan orang-orang yang selama ini turut membantu, Pak Jaka dalam menghadapi permasalahan di sekolah, baik itu yang terjadi di siswa maupun di rekan-rekan guru mungkin ya. Nah, selama, 2 tahun bertugas atau memimpin, menjadi kepala sekolah di SMP boarding school Al-Wafa, kira-kira, dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus dilema etika, itu ada ini nggak, ada sesuatu hal yang dirasa masih atau sudah baik dan yang perlu ditingkatkan selama ini? Sebagai bahan Iya. refleksilah. Tentunya kita tidak, bisa menentukan keputusan itu baik atau tidak sebelum keputusan itu diambil ya. Mhm. Meskipun kalau secara teori, kita belajar juga bahwa ada
beberapa hal gitu ya yang perlu kita analisis dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Tapi secara praktiknya kita tidak bisa benar-benar, mengetahui keputusan yang kita ambil itu baik atau tidak sebelum keputusan itu diambil. Sehingga Sehingga memang memang di situlah, saya memberanikan diri untuk setiap kasus yang dihadapi pada akhirnya untuk mengambil keputusan meskipun, kita belum tahu betul apakah, keputusan yang kita ambil ini nantinya akan benar-benar membawa kebaikan atau justru malah, sebaliknya malah membawa madorot gitu ya. Dan, keberanian itu perlu kita ambil karena kalau tidak diambil, kita tidak akan tahu hasil dari keputusan itu seperti apa. Namun baik ataupun buruk dari suatu keputusan yang kita ambil, tentunya itu selalu memberikan pembelajaran buat saya juga dalam, apa ya, untuk mengambil keputusan di masa yang mendatang gitu. Jadi ketika dihadapkan kembali dengan kasus-kasus yang serupa, saya sudah memiliki gambaran dari masalah yang pernah saya, ambil keputusan di, sebelumnya. Jadi, kita hanya bisa, apa ya, memperkirakan, memprediksi, dan juga memperhitungkan dari setiap masalah yang kita hadapi, untuk kemudian kita ambil keputusan, untuk keputusan baik dan tidaknya kita akan ketahui setelah keputusan itu kita ambil. Iya. Berarti itu satu jadi bahan pembelajaran juga, refleksi dan evaluasi di masa yang akan datang dan, seperti kata pepatah, pengalaman itu adalah sesuatu yang berharga begitu ya? Betul ya, Bu. Oke, terima kasih, pembicaraan yang sangat berbobot, saya banyak belajar sekali dari apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Jaka tadi tentang bagaimana memimpin sekolah selama ini, penyelesaian masalahnya dan bagaimana. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas keluangan waktunya, atas berbagi pengalamannya. Semoga ke depannya, Pak Jaka juga, lebih apa ya, saya sih yang harus lebih baik mah gitu, banyak belajar dari Pak Jaka. Amin, insyaallah, Eee, pokoknya, kebaikan dan sukses untuk Bu Mila juga. iya, terima kasih Pak Jaka ya. Kita akhiri wawancara hari ini, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima Amin, kasih, insyaallah. atas keluangan waktunya, semoga diberi keberkahan dalam setiap tugasnya ya Pak Jaka ya. Saya tutup, Amin amin. wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.